8, berjumpa lagi dengan Miss Rina ya untuk kali ini di mata pelajaran IPS di kelas 8. Kita menginjak ke bab 9 ya, tentang perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan antar negara. Kita akan membahas itu ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran kali ini mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai ya. Selesai. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi di bab 9 ini, mari kita simak video pembelajaran dari Miss Rina berikut ini ya. Kita simak bersama-sama. Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS hari ini. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, siswa mampu membedakan pengertian perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang kedua, menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perbedaan perdagangan antar negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan potensi daerah dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Apakah kalian telah memahami pengertian perdagangan? Untuk memahami materi perdagangan antar pulau serta perdagangan antar negara, mari kita lanjutkan pembahasan materi berikut ini. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan. Catat ya. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah? Manfaatnya adalah yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir.
Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Apa itu impor? Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri atas dua macam. Pertama migas dan yang kedua non-migas. Manfaat perdagangan antar negara antara lain: 1. Memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara antara lain: yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana perbedaan perdagangan antar pulau dengan perbedaan antar negara? Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual dan membeli barang atau jasa dari negara lain. Sementara dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat menunjukkan kedaulatannya dengan mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Perbedaan yang ketiga yaitu penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda atau mata uang yang berbeda pula. Sementara pada perdagangan antar daerah hanya menggunakan satu kurs tukar saja. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya video Miss Rina. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Miss Rina tadi, Miss Rina harapkan sudah paham ya. Jika sudah paham, Miss Rina akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya Miss Rina akan share ke Miss Elia dan akan di-share di grup kelas. Coba kalian buka di situ. Untuk langkah pembelajaran yang pertama, kalian disuruh mengamati gambar. Nah, di situ disediakan, Miss Rina sediakan di situ Miss Rina sediakan gambar dan kalian coba amati gambar tersebut ya. Lalu yang kedua, setelah kalian mengamati gambar tadi, coba isi jawaban atas pertanyaan. Di situ Miss Rina sediakan ada 4 pertanyaan ya. Kalian bentuknya berupa tabel, kalian jawab pertanyaannya di tabel sebelah kanan ya.
Ada 4 soal di situ. Jadi kalian amati dulu gambarnya, lalu jawab pertanyaannya di buku tulis. Kalian tulis jawabannya, lalu foto kirim ke WA Miss Rina. Miss Rina tunggu hari ini sampai jam 3 sore ya. Oke, Miss Rina akhiri untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.